Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas kelimpahan rahmat dan kepadanya kita masih diberi rahmat, sehat dan walafiat. Sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk melaksanakan hari raya Idul Adha pada hari ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, seorang manusia mulia dan Nabi terakhir yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi teladan atau uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Pada pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah Subhanahu Wa Taala telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah, sedang berada di Mina untuk melaksanakan Umratul Akabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun. Kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interaksi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudara yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu kita melaksanakan salat Idul Adha, ibadah kurban dan pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah yang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ajaran kurban dan kakinya telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai letak batu utama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim atas terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk membeli anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail, hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dengan indah seri Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inna ara fi manami anna azbahu fanzur maza tara qala ya abati alma satajiduni insya'allahu minas sabirin. Tak kala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah dan pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar." Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah di kemudian hari. Kurban ini menjadi anjuran bagi umat muslim untuk menyembelih hewan kurban setiap 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Histori ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran Allah adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai ini telah diimplementasikan dengan Nabi oleh Nabi Ibrahim dan Ismail dan peristiwa yang mengharukan itu. Kandungnya sendiri Nabi Ismail alaihissalam bukan semata-mata didorong oleh sanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri Nabi Ismail alaihissalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri dan anak sayangannya yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dalam studi fikih kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang tengah dilakukan pada saat matahari sedang naik atau duha. Oleh karenanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah memahami makna kurban dengan tindakan seseorang menyembelih hewan untuk pada saat duha guna menghasilkan kedekatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban yang disebut udhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadhiyah, yakni pengorbanan baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya sama sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takaruban wa kurbanan. Jika menyembelih udhiyah merupakan ibadah material yang ritual, maka tadhiyah atau pengorbanan jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah keadaan yang memajukan seekor-ekor kehidupan yang lebih luas. Dalam ibadah kurban, nilai yang esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan, dan kejujuran. Tindakanlah lahirnya tetap penting. Kalau memang muncul dari niat yang tulus, sering kita digoda setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban secara khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya berkata bahwa setan melalui membisiki kita, buat apa engkau beribadah kalau tidak ikhlas, lebih baik sekalian tidak beribadah. Ibadah kurban bukan hanya memberikan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin. Tetapi yang penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan dengannya atau kurban takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Arabnya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tapi yang akan sampai padanya adalah takwa dari kamu. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan dua hal. Pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan hewan simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Ya. Jadi begitu saja khutbah singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.